Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi ini ada Pak Ganjar ini yang kemarin menyoroti krisis air bersih di Jakarta dan menelpon Pak Heru ketika berada di pasar Jakarta Utara itu. Nah, ini menarik perhatian banyak netizen. Rame-rame netizen menyerbu Pak Ganjar, mengolok-olok Pak Ganjar itu. Saya pikir netizen juga lucu sekali. Saya banyak lihat komentarnya mereka. Ya, mengatakan bahwa Pak Ganjar di Jawa Tengah itu masih banyak loh masalah. Loh kok kenapa yang diperhatikan itu Jakarta? Itu gimana ini Pak Ganjar itu? Kemudian, ini yang lucu kawan-kawan. Pak Ganjar itu sorot krisis air bersih di Jakarta. Padahal di waktu yang sama kekeringan dan krisis air bersih meluas di Semarang. Kini ada 4 RW yang butuh bantuan air bersih. Pak Ganjar ke Jakarta mendengar aspirasi orang di sana krisis air bersih. Kemudian dia telepon Pak Heru. Tiba-tiba nongol berita nih, kekeringan dan krisis air bersih meluas di Semarang, Jawa Tengah itu. Kini ada 4 RW yang butuh bantuan air bersih. Gimana nih Pak Ganjar? Maksudku Pak Ganjar ini, apakah kemudian Pak Ganjar sudah melihat atau merasakan dirinya sebagai presiden atau gimana nih? Tiba-tiba meninggalkan Jawa Tengah terus mengurusi Jakarta dan sebagainya itu. Pak Ganjar sekarang ini, sekedar info juga, Pak Ganjar sekarang ini berada di Tanah Suci, berangkat ke Mekah untuk berhaji. Meskipun Idul Adha sudah dekat sekali. Ya, apakah kemudian Pak Ganjar di sana ingin pergi mendengarkan aspirasi masyarakat di sana? Ya, oke lah. Coba kita telaah lebih jauh lagi, kawan-kawan. Pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, Pak Heru Budi Hartono, menanggapi pernyataan bakal calon presiden, yakni Bapak Ganjar Pranowo, soal masalah air bersih di Jakarta. Pak Heru mengakui bahwa kebutuhan air bersih di Jakarta sudah menjadi masalah klasik di ibu kota. Pak Heru mengklaim suplai air bersih tersebut sudah dilakukan oleh PAM. Itu pihaknya juga menargetkan agar pipa-pipa yang menyalurkan air bersih ke warga direvitalisasi. Nah, sebelumnya Pak Ganjar yang menelpon Pak Gubernur Jawa Tengah itu merupakan Gubernur Jawa Tengah itu menelpon Pak Heru. Banyak yang menganggapnya sebagai cawe-cawe karena berhubungan dengan kontestasi pemilu 2024. Menanggapi hal itu, Pak Heru pun tersenyum itu. Seperti saya katakan di video sebelumnya, bahwasanya apakah kemudian senyum Pak Heru ini memberikan kita semacam kode bahwa di dalam hatinya mungkin mengatakan bahwa oh iya Pak Ganjar itu lagi cawe-cawe tuh, Pak Ganjar itu lagi buat panggung tuh, itu cari perhatian tuh di Jakarta itu. Ya, Pak Ganjar berani melakukan hal itu. Sekali lagi saya katakan bahwa karena Pak Ganjar dan Pak Heru itu berasal dari wadah yang sama. Coba kalau Pak Ganjar ke Jawa Tengah, coba kalau Pak Ganjar ke Jawa Timur itu menelpon Ibu Khofifah, yang ada Ibu Khofifah bakalan tersinggung itu. Lagi mana ini Pak Ganjar ini? Itu, apakah dia sengaja ingin menjatuhkan saya itu gimana itu? Ya, Pak Ganjar berani melakukan di Jakarta karena dia lihat bahwa di Jakarta itu ya Pak Heru. Ya, dia kan berasal dari satu rumah, itu rumah banteng itu. Jadi Pak Ganjar ya cari panggungnya di wilayah itu. Cuman kesalahannya Pak Ganjar karena dia mengurusi masalah Jakarta, sedangkan masalah di Jawa Tengah itu masih banyak sekali. Itu banjir itu, dan sebagainya itu. Apalagi yang disoroti di Jakarta, yang Pak Ganjar soroti Jakarta itu masalah krisis air bersihnya. Sedangkan di Semarang sendiri, Jawa Tengah, itu juga krisis air bersih itu. Jadi seolah-olah Pak Ganjar ini menampar dirinya sendiri. Ya, kemudian seperti yang saya katakan tadi, kekeringan dan krisis air bersih meluas di Semarang. Kini ada 4 RW yang butuh bantuan air bersih itu. Krisis air bersih di Kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah itu meluas. Saat ini ada 4 RW yang kekurangan air bersih. Lurah Labungan Sarwono yang
itu mengatakan awalnya hanya RW 03 yang mengalami kekurangan air bersih. Namun saat ini RW 04, RW 05 dan 10 dan 01 juga kekurangan air bersih. Kekurangan air bersih di Kelurahan Jabungan sudah terjadi sejak 1 bulan yang lalu. Menurutnya, kekurangan air bersih itu disebabkan karena musim kemarau yang terjadi di Kota Semarang. Sebenarnya untuk kebutuhan mencuci dan mandi masih bisa karena ada sumur yang belum terlalu kering katanya di bagian itu. Namun air dari sumur kotor banyak kebunnya. Untuk mengantisipasi kekurangan air bersih tersebut, dia sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Semarang untuk memberikan bantuan air bersih kepada warga Jawa Tengah. Itu katanya kita dapat kiriman air bersih ini dari Pemkot. Sebelumnya dia sudah koordinasi dengan kecamatan dan wali kota Semarang itu. Rata-rata Kelurahan Jabungan mengalami kekeringan selama 6 bulan setiap tahunnya. Namun untuk tahun ini dia belum bisa memastikan sampai kapan daerah kekurangan air bersih. Setiap tahun mereka sudah mengalami hal biasa seperti itu, menghadapi kekeringan. Jadi mereka hanya mengandalkan bantuan air bersih saja ketika mereka juga mengimbau warga agar berhemat air bersih. Sementara itu, salah satu warga Jabungan itu mengatakan tempat tinggalnya sudah lama kekurangan air bersih. Hal itu membuatnya terpaksa ambil air di masjid katanya. Jadi selain ambil dari masjid, mereka juga mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah. Jelasnya saat ditemui Jabungan, itu dia menjelaskan air yang ada di masjid berbeda dengan air yang bersumber dari sumur warga. Menurutnya, air dari masjid lebih bersih dan layak untuk dikonsumsi. Itu. Jadi seperti itu. Sekali lagi kita kembali kepada Pak Ganjar. Pak Ganjar yang datang ke Jakarta menyorot krisis air bersih di Jakarta. Kemudian dia lupa, Pak Ganjar itu lupa balik badan, melihat daerah, melihat Jawa Tengah, melihat Semarang itu. Ternyata di Semarang juga ya krisis air bersih. Nah ini beritanya jelas bahwasanya Pak Ganjar itu terlalu ambisius sekali dan sudah terlalu cepat merasakan dirinya sebagai presiden kayaknya. Jadi mungkin seolah-olah Pak Ganjar ini merasa bahwa oh ya kita akan curi panggung di Jakarta itu, kita akan menarik simpati warga Jakarta itu, seolah-olah terlihat perhatian di Jakarta. Padahal Pak Ganjar ini andai kata di Jawa Tengah semuanya sudah beres, banjir tertangani, kemudian krisis air bersih tertangani, kemudian tidak ada kasus lain dan sebagainya. Kemudian Pak Ganjar datang ke Jakarta melakukan hal demikian, menyoroti ini dan itu mungkin akan lebih bagus. Tetapi karena ada banyak masalah di Jawa Tengah sehingga Pak Ganjar seolah-olah menampar dirinya sendiri. Menyoroti krisis air di Jakarta, tapi tidak menyoroti krisis air di Semarang, Jawa Tengahnya sendiri. Nah, ini yang saya katakan kawan-kawan bahwasannya ya inilah yang membuat elektabilitas dari Pak Ganjar itu makin hari makin menurun. Karena banyak sekali blunder yang ia lakukan beberapa hari belakangan ini. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat aksi Pak Ganjar ini yang menyorot krisis air bersih di Jakarta, tapi lupa menyorot krisis air bersih di daerahnya sendiri? Apakah karena Pak Ganjar sangat ambisius untuk menjadi presiden atau seperti apa? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu tentang informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.